down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Cynthia Ratu Olivia. Baik, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya, karena like kalian tuh menentukan nilai UAS saya. Sebelumnya terima kasih. Baik, saya di sini akan menyampaikan atau bercerita tentang gaya gravitasi dan hukum Newton 1 sampai hukum Newton 3 yang ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Isaac Newton. Dan harapan saya setelah kalian menonton video ini tuh kalian jadi tertarik untuk belajar fisika dan dapat mengetahui asal-usulnya hukum Newton, asal-usulnya gaya gravitasi. Mungkin selanjutnya kalian bisa menyaksikan video saya. Selamat menyaksikan, bye-bye! Bayangkan hanya gara-gara apel jatuh, seluruh dunia tahu kenapa kita nggak bisa terbang. Tapi apa benar cuman karena apel? Isaac Newton bukan cuma ilmuwan, dia penyihir angka dan hukum alam. Waktu orang lain cuma mikir, wah apel jatuh, Newton malah bertanya, kenapa semua benda jatuh ke bawah? Kenapa nggak ke atas, ke samping atau diam aja? Dari pertanyaan itu melahirkan hukum gravitasi hingga hukum yang bikin pesawat, satelit, bahkan bulan tetap pada jalurnya. Tapi tunggu dulu, Newton juga nemuin kalkulus, hukum gerak, dan bikin teleskop canggih. Bukan cuma pintar, dia seperti punya mata ketiga yang bisa lihat rahasia alam semesta. Jadi masih mikir kejadian kecil itu nggak penting? Pada suatu hari di tahun 1666, ada seorang pemuda bernama Isaac Newton. Ia duduk di bawah pohon apel di kebun rumah ibunya di Woolsthorpe, Inggris. Pada saat itu cuaca langit sedang cerah dan angin sepoi-sepoi meniup dedaunan, yang dimana tiba-tiba ada sebuah apel matang jatuh dari pohon dan mendarat tepat di depan Newton. Newton menatap apel itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ia bertanya, bahkan berpikir, mengapa apel selalu jatuh lurus ke bawah? Mengapa tidak ke samping atau bahkan ke atas? Pertanyaan sederhana ini membawanya kepada pemikiran mendalam tentang gaya yang menarik benda ke arah bumi. Dari peristiwa kecil itu, Newton mulai merumuskan ide tentang adanya gaya tarik yang bekerja antara bumi dan benda-benda di sekitarnya. Ia menyadari bahwa gaya yang menyebabkan apel jatuh adalah gaya yang sama yang menjaga bulan tetap mengorbit bumi dan planet-planet tetap pada jalur mengelilingi matahari. Sehingga beberapa tahun kemudian, hasil pemikiran dan penelitiannya dituangkan dalam karya monumentalnya, yang dimana Philosophy Naturalis Principia Mathematica, di mana ia menjelaskan hukum gravitasi universal, yang berbunyi, setiap benda di alam semesta saling menarik dengan gaya yang berbanding lurus dengan hasil kali massa mereka dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara pusat massa mereka. Sehingga penemuan ini bukan hanya menjawab pertanyaan tentang apel, tetapi juga membuka jalan bagi perkembangan ilmu fisika untuk saat ini. Dan sehingga dunia mulai memahami bahwa alam semesta ini tidak bergerak secara acak, melainkan mengikuti hukum-hukum tertentu yang bisa dijelaskan dengan matematika dalam konsep fisika. Dan sehingga Newton tidak hanya memikirkan mengapa apel bisa jatuh tepat di depan dia. Ia menggambarkan bahwa gerakan benda langit menjelaskan pasang surut air laut hingga mempengaruhi teknologi satelit di masa depan. Ia membuktikan bahwa ide besar ini datang dari momen paling sederhana. Sejak hari itu, kisah apel yang jatuh bukan hanya sekedar cerita di kebun ibunya, tetapi menjadi simbol dari rasa ingin tahu manusia yang mengubah dunia pada saat ini. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Newton 1 atau hukum kelembaman inersia. Yang dimana hukum 1 Newton ini berbunyi, setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja padanya, atau resultan gayanya itu 0, yang dimana benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan terus bergerak lurus, kecuali ada gaya dari luar yang memaksanya berubah gerakannya. Yang dimana hukum 1 Newton ini rumusnya tuh F sama dengan 0, yang artinya gaya total pada benda adalah 0.
hukum 1 Newton ini dalam kehidupan sehari-hari bisa kita ambil contoh, yaitu mobil yang sedang melaju lurus dengan kecepatan konstan di jalan datar dan tanpa hambatan. Oke, baik, selanjutnya ada hukum Newton 2 atau hukum percepatan dinamika. Hukum Newton 2 ini berbunyi, percepatan yang terjadi pada benda sebanding dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Yang dimana semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatan benda akan semakin besar. Dan semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatannya, atau dengan gayanya yaitu tetap. Hukum Newton 2 ini berumuskan F sama dengan M kali A, yang dimana F merupakan gaya total, sedangkan M adalah massa sebuah benda, dan A adalah percepatan. Dan contoh pengaplikasian hukum Newton 2 ini tuh kalau di kehidupan sehari-hari ada mendorong kereta belanja kosong lebih mudah dibandingkan kereta yang penuh karena massanya lebih kecil sehingga percepatannya lebih besar. Selanjutnya yang terakhir ada hukum Newton 3 atau aksi reaksi. Yang dimana hukum Newton 3 ini berbunyi, setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Yang artinya, jika benda A memberikan gaya kepada benda B, maka benda B akan memberikan gaya yang sama besar tapi arahnya berlawanan kepada benda A. Yang dimana hukum Newton 3 ini tuh memiliki rumus F aksi sama dengan minus F reaksi. Dan contoh yang dapat diambil itu ketika roket meluncur ke atas, gas yang dikeluarkan ke bawah memberikan gaya dorong ke atas. Oke, baik, mungkin itu saja video dan penyampaian materi dari saya, baik itu dari gaya gravitasi ataupun hukum Newton 1 sampai 3. Dan saya berharap teman-teman bisa lebih tertarik lagi untuk belajar fisika karena fisika itu seru sebenarnya, seru banget. Semoga video ini tuh menjadi motivasi kalian untuk lebih mendalami materi fisika. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan sekali lagi jangan lupa like ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih banyak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.